bukan setiap hari, Ya, setiap ya. detik gempa Indonesia Gempa, ya, ini. ya, ya. Dan itu 90% daratan Indonesia daerah gempa. Pernahkah ada semacam pengakuan pemerintah? Dan memang teruji secara ilmiah bahwa sistem ini bisa dipertanggungjawabkan. Indonesia dikenal sebagai daerah yang sering terjadi gempa ya. Hampir tiap hari ada gempa dengan ukuran yang macam-macam. Dan kemarin kita belum selesai kita perhatikan dan kita berduka dengan gempa yang di Cianjur ya, dengan korban yang sangat banyak. Dan juga tidak hanya manusia tapi juga bangunan-bangunan yang berjatuhan kemudian menimpa penghuni dan juga barang-barang di bawahnya, sehingga ini adalah perhatian yang diperlukan untuk bagaimana agar kita terhindar dari bahaya seperti itu ya, risiko ya. Karena itu kita berkaca dari negeri Jepang ya. Jepang itu katanya tiap hari juga ada gempa, tetapi aman karena apa? Karena pertama masyarakatnya paham dengan mitigasi gempa. Yang kedua juga bangunan-bangunan sudah dirancang, dibuat ramah gempa istilahnya. Nah, ini makanya apakah Indonesia tidak mampu? Mestinya mampu, tapi kita belum tahu persis seperti apa. Nah, kali ini kami ingin bicara dengan Pak Kris ya, yang tidak hanya berteori tapi sudah melakukan praktek menggunakan teknologi yang dikenal dengan konstruksi sarang laba-laba. Nah, ini ingin kita dengarkan semua bagaimana pengalamannya, dan juga mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk mewujudkan bangunan-bangunan daerah gempa agar mengurangi risiko yang terjadi. Selamat siang Mas Kris. Siang. Jadi saya ingin bertanya lebih jauh karena saya dengar Pak Kris sudah mengembangkan itu yang tadinya awal-awal dirintis oleh Pak Indra Sucipto ya, yang tahun 76 kalau salah di ITS, kemudian dikembangkan dengan berbagai research dan pengalaman. Sebetulnya KSSL ya, KSLL konstruksi sarang laba-laba itu sebetulnya kayak apa sih wujudnya ini secara awalnya begitu Pak Kris? Sistem ini fondasi dangkal ya, yang menghubungkan antara tiang dengan tiang, bukan hanya dalam bentuk segi empat, tetapi ada crossing. Nah, di antara tiang ada 8 kaki tiang, yang mana diberi satu tulangan khusus. Kalau kita lihat dari atas, dapat dikatakan hampir kayak sarang laba-laba. Makanya namanya sarang laba-laba ya. Karena kita melihat bahwa sarang laba-laba itu lentur. Lentur. Dan memang kajian-kajian terakhir di beberapa negara maju memang terbukti bahwa jaring laba-laba itu lebih kuat daripada baja. Gitu ya. Itu udah berkembang, malah sekarang dipakai persiapan pakaian NASA dan sebagainya karena memang dia sangat luar biasa. Tuh, nah, mengapa dikatakan sarang laba-laba? Itu konon merupakan teknologi pertama ya yang sudah dikenalkan di ini. Pertama di Indonesia dan di dunia. Di dunia ya. Jadi teknologi ini lebih tepat untuk bangunan bertingkat. Bangunan bertingkat, baik itu mungkin rumah tinggal maupun bangunan-bangunan yang publik, ya, yang banyak ditempati banyak orang. Dan memang ditemukan tahun 76, tahun 80 saya, Pak Sucipto, mantan Sekjen PDIP, lalu Pak Riantori, lalu saya sendiri cantriknya jadi asisten beliau. Hampir seminggu 2 kali diskusi pengembangan ini. 2 tokoh itu udah nggak ada lagi sekarang ya?
Beliau-beliau sudah almarhum. Tinggal Ya. Pak Kres ya. Insya Allah. Mudah-mudahan awet. Ini awet. Makanya sharing terus ini biar Iya. bermanfaat Iya, terus. iya. Terima kasih banget ini waktunya ya. Iya. Jadi kita kembangkan. Akhirnya kami libatkan beberapa ahli di bidang gempa, ahli di bidang tanah, yaitu Profesor Ajis, Dr. Ananta dari ITB. Ya. Dan memang teruji secara ilmiah bahwa sistem ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya, iya. Teruji di Aceh. Iya, iya. Di Aceh ada puluhan bangunan yang berdiri hanya sarang laba-laba. Itu pasca gempa ya, Cek ya? Iya, jadi kita bangun di antara tahun 90, ya, gempa kan tahun 2000-an. 2004. 2004 ya? Ya. Oh, iya betul. Ya, jadi bangunan ini sudah lama di sana. Iya, iya. Ya, jadi semua bangunan pakai sistem ini cukup berhasil. Yang paling kelihatan banget itu di NTB. Pulau Semelu. Semelu ya. Di Pulau Semelu itu ya betul. semua bangunan runtuh hanya yang pakai sarang laba-laba utuh. Kita sampai dapat penghargaan bersama Bupati Semelu oleh lembaga internasional karena mampu menyelamatkan jiwa manusia. Berupa rumah, berupa apa itu yang di Semelu? Hampir semuanya gedung pemerintahan. Gedung pemerintahan. Iya. Nah, di Semelu itu ada sesuatu budaya yang sangat luar biasa. Ya. Masyarakat di sana paham. Di sana katanya kalau terjadi gelap dan sebagainya, semong itu tsunami. Jadi kalau ini yang mau gempa itu tahu ya. Jadi orang-orang udah naik ke gunung dan sebagainya. Itu ada budaya yang kearifan budaya yang sangat luar biasa. Memang kalau tadi bilang setiap hari, bukan setiap hari, setiap detik gempa Indonesia ini. Dan itu 90% daratan Indonesia daerah gempa. Gitu ya, betul. Jadi harusnya memang masyarakat paham. Nah, pemerintah juga bukan sekedar kalau gempa baru bingung gitu loh. Ini harusnya juga peran pemerintah sangat besar. Kalau saya lihat di Jepang itu justru peran pemerintah yang sangat besar. Iya. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Jadi teknologi itu sudah nyata ini ya, kekuatannya dan juga sudah digunakan di beberapa tempat dan terbukti memang ini ya cukup ramah gempa istilahnya. Ramah gempa ya. Terus ini Pak Kres, saya ingin menanyakan tentang ini apa bedanya teknologi ini dengan dulu yang dikenal lebih dulu ya cakar ayam yang dikenalkan oleh Pak Profesor Diatmo itu. Ya, saya sebelum masuk ke situ nambahkan sedikit bahwa teknologi ini dari Aceh sampai ke Papua sudah diaplikasikan. Iya. Dan Jawa juga ada kan? Jawa. Banyak, Jawa juga banyak, Jawa. Gempa Jogja itu beberapa gedung kami pun juga utuh. Iya. Banyaklah Jawa Barat, udah hampir seluruh Indonesia pernah menggunakan teknologi ini. Justru di KPU-an, PUPR ini beberapa proyek sudah model standarisasi. Iya. Nah, di Papua ada keunikan tersendiri. Iya. Papua itu infrastruktur masih banyak yang belum terjangkau daerah-daerah. Kedua, daerah gempa. Nah, teknologi ini sangat sederhana. Iya. Bagaimana saya katakan sederhana? 60% yang bekerja di lapangan ini orang yang rambutnya keribu-keribu itu. Iya. Yang hitam-hitam. 40% orang transmigrasi. Dan tambahan orang-orang yang dari Jawa. Nah, mengapa? Karena sederhana sekali. Bisa dilaksanakan oleh orang yang dengan skill yang rendah. Iya. Nah, cost. Karena nggak ada alat berat. Iya. Oh, gitu ya. Nggak ada alat berat. Sangat sederhana. Iya. Costnya jadi bersaing sekali. Costnya. Lalu kekuatannya sudah teruji dan sebagainya. Ya mungkin ini juga mungkin pada kesempatan ini kami justru berharap bahwa pemerintah khususnya Menteri PUPR itu memahami kondisi di lapangan. Iya. Waktu ini baru teman-teman lapor, kami 3 bulan udah jadi, gedung udah naik. Yang satu 9 bulan belum selesai. Jadi lebih cepat ya? Jauh lebih cepat. Iya. Itu. Lalu bedanya dengan cakar ayam. Iya. Cakar ayam itu hampir serupa, adalah shallow foundation, adalah fondasi dangkal. Tapi lebih banyak digunakan untuk lapangan terbang, untuk jalan, dan sebagainya. Pada sistem kami pengembangan terakhir ada mahasiswa S3 dari Undip, ada profesor doktor yang kontak kami, bisa nggak diriset untuk tentang jalan.
Dan alhamdulillah sudah diterapkan untuk jalan, untuk lapangan terbang. Sarang laba-laba ini juga untuk kontainer yacht. Tapi awalnya untuk bangunan Untuk gedung. Untuk gedung. Nah, dari segi kos, kalau untuk gedung, cakar ayam jauh lebih mahal. Gitu ya. Jauh lebih mahal. Sarang laba-laba jauh lebih murah karena memang didesain memang lebih pas untuk gedung. Justru untuk jalan kami kembangkan yang knockdown. Jadi mungkin malam ini kami pasang, besok udah bisa digunakan. Itu untuk jalan. Jadi cost-nya memang lebih rendah kalau jauh lebih rendah. Kalau dibanding ada studi yang dilakukan di Pantura Bojonegoro. Cakar ayam, tile slab, sarang laba-laba dan rigid pigment. Yang sukses hanya 2. 1 sarang laba-laba, 1 tile slab. Harga sarang laba-laba dibanding tile slab hanya sepertiganya. Kekuatannya sama. Nah, saya nggak ngerti kok sayang banget nggak dimaksimalkan oleh kepentingan pemerintah. Padahal yang riset juga PU sendiri. Waktu Pak Basuki itu sebagai lead bank. Masih lead bank lu ya. Iya. Jadi saya kadang-kadang ya udahlah itu mungkin faktor tadi saya jelasin ke Pak Imam. Orang masih melihat ini produk yang jualan, jadi bukan melihat ini teknologi. Nah, kalau bicara teknologi, selama itu memberikan suatu manfaat besar kepada kepentingan bangsa negara, pada masyarakat, mestinya kenapa harus takut memberikan satu rekomendasi atau menggunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Mestinya begitu ya, tapi saya nggak ngerti. Ada pertimbangan lain, mungkin saya nggak nyampe ke sana. Tapi ngomong-ngomong, ini sudah dipatenkan ya? Sudah dipatenkan, jadi tahun 2004, karena penemuannya itu dialihkan kepada Katama. Mungkin kalau Pak Dahlan Iskan bilang dijual ke Katama. Penemuannya kita kembangkan, makanya saya berani kembangkan bersama ITB waktu itu karena sudah dialihkan, dan 2004 kita patenkan. 2004 kita patenkan, dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang. Nah, pengembangan paten berikutnya lagi yang saya katakan tadi, sarang laba-laba bisa untuk 30 lantai. Itu masih berlaku sampai tahun 2037 masih panjang. Ada gedung bertingkat sudah yang pernah dibangun cukup banyak. Banyak. Terakhir hotelnya boleh mungkin Bu Wiranto. Yang di ini ya. Di Gorontalo. Beliau ada problem bangun pakai sistem lain, gagal. Kami ditelepon karena tetangga di rumah. Betul. Rumah beliau pun sarang laba-laba. Rumah beliau. Sekarang itu ya. Saya ditelepon, bisa nggak nyelesaikan? Insya Allah saya jawab. Dan kena gempa kemarin, telepon lagi ibu. Wah, Mas, gedungnya utuh Mas. Wah, alhamdulillah saya bilang gitu aja. Itu 11 lantai. Saya kira cukup banyak. Hal yang mestinya ini dalam kondisi kita, ya tadi katakan gempanya itu tidak hanya hitungan hari ya, jadi udah menit detik udah ada semuanya ya. Betul. Jadi mestinya kita punya teknologi pribumi yang bisa dimanfaatkan ya, jadi belum dimanfaatkan baik ya. Kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan selain riset, kemudian bangunan-bangunan yang sudah sekian banyak sudah ternyata terbukti dengan baik. Ini pernahkah ada semacam pengakuan pemerintah atau apapun namanya lah itu? Jadi era Pak Jokowi awal, saya dapat penghargaan 45 inovasi Indonesia. 45 ya. Ya. Dan dari 45, alhamdulillah saya nomor 1 yang terbaik. Saya harus memberikan satu sambutan di beberapa profesor doktor yang saya sendiri waktu itu, Pak Menteri, masa pantas saya sekolah nggak nyampe suruh ini. Walaupun saya sempat S2 ya, tapi kan bukan engineer, sekolahnya bisnis. Lalu di era Pak SBY kami dapat Upakarti. Upakarti ya. Dalam rintisan teknologi. Ya, tentang teknologi ramah gempa dan teknologi yang lain, inovasi ya. Di era Ibu Mega, justru kami dapat penghargaan di lingkungan hidup. Kami mengembangkan, mungkin dulu rame fast growing teak, yaitu Jati Mas Golden Teak.
Jadi Tapi Jati itu bisa dengan rekayasa iya. teknologi. Tapi ini beda dengan ini ya, di luar yang ini ya, sarang laba-laba ya ini. Ya. Jadi Iya. inovasi. Iya. Dan Katama memang sampai detik ini bisnisnya Iya. menjual produk-produk inovasi anak negeri. Iya. Ya, itu Berapa tenaga yang dimiliki oleh Katama? Sebelum COVID kemarin masih full, ada 40 orang di kantor. Iya. Nah, sekarang saya agak prihatin. Iya. Jadi ya teman-teman paham situasinya, jadi bukan nggak ada yang diberhentiin, tapi mengundurkan diri atau nunggu di rumah. Iya. Udah nanti kalau butuh tak panggil lagi semuanya. Ini menimpa semua perusahaan. Ya. Alhamdulillah masih ada kegiatan lah, 20%, 30% masih kegiatan. Kita kembali ya, jadi apa bedanya penemuan pertama dengan yang sudah dikembangkan apa? Sangat jauh. Gitu ya. Sangat jauh. Yang pertama analisanya belum sampai tergaji jauh. Gitu ya. Kalau sekarang riset sudah sampai dilakukan oleh satu lembaga internasional ya. Jadi ada Universitas Teknologi dari Perancis, Profesor Patos waktu itu datang ke kantor. Bagaimana mahasiswaku boleh nggak untuk riset tentang terbuang bambu? Wah, dengan senang hati saya bilang gitu. Lalu ada orang Indonesia dapat beasiswa untuk kajian itu dan hasilnya luar biasa. Dan sekarang semua orang bisa ngitung dengan mudah. Jadi kalau ngomong masih diragukan, kadang bingung juga. Di lapangan teruji, empiris teruji, teori-teori mendukung. Artinya secara internasional sebenarnya sudah ada juga yang sudah pengakuannya ya. Malah kami sudah digunakan di Kamboja. Iya. Kamboja. Itu untuk gedung 11 lantai. Iya. Jadi Kamboja ya. Ya, karena berita-berita kayak seperti ini. Iya. Jadi orang tahu ada orang Indonesia yang dipercaya satu konglomerat Kamboja datang ke kantor, saya mau bangun ini bisa nggak? Nah, saya lihat cukup bagus, udah semuanya jadi. Ya ini bangunannya baru satu, yang satu lagi karena COVID jadi berhenti juga. Iya. Dia pengen berharap bahwa di sana bisa banyak digunakan karena tanahnya sangat pas banget. Oh gitu ya. Hanya memang gempanya nggak sebanyak, nggak serius kemana. Iya. Tapi untuk tanah keras agak sulit, tanahnya lunak di permukaan. Iya. Sistem ini cocok. Apakah dengan yang ada sekarang sudah dikembangkan, kemudian masih ada mimpi-mimpi ke depan bahwa ini akan lebih berkembang dan mungkin bisa lebih bagus, lebih ini diterapkan di Indonesia? Jadi teknologi sarang laba-laba ini kalau untuk daerah yang tanah lunak atau gambut, itu risiko yang terjadi adalah settlement turun. Iya. Nah, kami punya penemuan baru. Saya katakan mengapa IPB kemarin justru ngajak kerjasama. Kami punya penemuan mengganti bambu. Bambu ya. Bambu itu dari plastik. Bambu dari plastik ya. Ya karena bambu makin langka ya. Betul lah. Plastik yang kami gunakan memang hampir 100% limbah. Jadi plastik kemarin jadi problem. Ya, kami coba rubah bahwa plastik ini bahwa plastik ini solusi. Iya. Untuk membuat kekuatan satu konstruksi. Nah, ini jalan, lapangan terbang atau kontainer atau gedung di permukaan setelah plastik ini dipasang, bambu-bambu ini dipasang. Jadi kayak ponton. Iya. Di atasnya baru ada bangunan. Itu menarik karena orang sekarang banyak yang berpikir bagaimana problem dari plastik belum terpecahkan. Sementara Mas Kris sudah bisa menemukan penggunaan justru limbah-limbah plastik itu ya. Ya. Jadi ini sudah mulai dicoba. Sudah. Kami malah insya Allah awal tahun depan ini doktornya keluar. Jadi kami ada teman yang kami sekolahkan, dosen. Iya. Tertarik, ya udah kamu sekolah deh. Ya kita rezeki, udah kamu sekolah lah. Ini di Undip juga. Iya. Memang sangat luar biasa hasilnya. Jadi empiris sudah teruji. Iya. Dan ini kan bukan sesuatu yang baru. Iya. Karena terucuk itu sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu. Dari bambu dia. Betul, bambu atau dolken. Nah, sekarang dengan bambu plastik, dolken sudah tidak ramah lingkungan. Iya. Nggak boleh sudah.
itu Bambu dunia. dolken ya, yang kayak apa itu? Ya, dolken yang kayu kecil-kecil. Oh iya. Tuh kan udah dirusak hutannya. Iya. Bambu juga gitu, sudah habis bambu di Indonesia. Sementara plastik masih bisa Ya, diproduksi saya pernah ya. mengingatkan teman-teman di Bina Marga. Ya. Kan PU punya teknologi bambu untuk tol Demak Semarang. Iya. Saya bilang, lah kalau dijalankan terus tahun depan Indonesia akan punya bambu. Saya bilang gitu, itu bener. Jadi kalau bener itu dijalankan 2-3 kali jalan tol, kita nggak punya bambu. Iya. Sekarang tusuk giginya juga di plastik sekarang. Itu gambaran. Lalu ada teknologi lagi mengatasi banjir. Iya. Jadi kita punya istilahnya vertical sumur dalam. Iya. VSD. Atau vertical speed drain dengan kecepatan tinggi. Kami bisa memasukkan air ke dalam perut bumi itu dalam 1 menit bisa 200-500 liter. Iya. Satu sumur ya. Satu sumur. Teknologi dari Jepang baru per menit maksimal 40 liter. Iya. Jadi kita punya teknologi lebih unggul. Nah ini kami lagi kembangkan lagi saat musim kering, supaya ditarik airnya kembali. Iya. Untuk pertanian dan sebagainya. Jadi karena sekarang banjir, mengapa banjir sih? Oh gunungnya gundul, lalu sungainya menyempit. Jadi kalau hujan nggak ada yang nampung, jangan nyalain airnya bingung. Iya. Jadi menunggu banjir itu jangan nyalain airnya, itu bingung airnya mau kemana dia lewat. Jadi inovasi Mas Kris tidak hanya berhenti di sarang laba Bapak ya, ada juga yang tapi antara yang tadi yang bambu, plastik yang ini dari rucuk bambu dengan sarang laba itu dipadukan tuh ya. Sangat dipadukan. Kami itu memang tadi kan berawal dari sarang laba-laba yang kalau turun, bagaimana biar nggak turun? Nah, kami pikirkan terucuk di bawahnya. Iya. Nah, terucuknya agak spesial karena satu-satunya di dunia. Iya. Terucuk plastik ini. Iya, betul. Itulah. Yang jadi problem masyarakat dunia kita carikan solusi. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi ada konteksnya. Termasuk sebetulnya sumur. Iya. Sumur dalam tadi. Itu sebenarnya ada konteksnya terhadap bangunan. Iya. Jadi kalau lihat belum lama di Surabaya tahu-tahu bangunan runtuh. Iya. Keseimbangan air di bawahnya hilang. Iya. Karena airnya dari hujan, beton semua, aspal semua, gedung semua naik ke laut, masuk ke laut. Baik. Terjadi kekosongan. Apalagi ditarik terus. Iya. Nah, itu yang terjadi. Baik, Mas Kris. Terima kasih banyak atas informasinya seperti ini. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya kita tuh sudah punya inovasi yang bagus untuk mengatasi paling enggak bagaimana antisipasi terhadap bahaya gempa, termasuk juga tadi banjir dan sebagainya. Ini sayangnya ini belum dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dimaksimalkan ya. Ya mudah-mudahan dengan ekspos kita pagi ini, siang ini bisa juga menginspirasi siapapun yang punya kepentingan, punya kepedulian terhadap bahaya-bahaya risiko di tanah air ini. Terima kasih atas ini semua yang disampaikan Mas Kris. Mudah-mudahan nanti kita bisa berikutnya untuk episode yang lain. Sebelum saya tutup, saya ingin ikut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang di gempa yang belum lama ya, Cianjur. Ya, semoga mungkin saya juga ini Kilat TV ini bisa menginspirasi lah teman-teman lain untuk ikut membantu. Bahwa saudara-saudara kita di sana lagi kesulitan, yang mungkin kita yang tetangganya di Jakarta ini yang ada lebih, monggo lah, jangan segen-segen lah, bahwa mereka memang sekarang butuh sekali uluran kita. Baik, terima kasih Mas Kris. Sama-sama, terima kasih. Ya.